Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edwin Malik Fatur Rahman, mahasiswa program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Mataram. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang video singkat tentang mata kuliah yang saya ambil, yaitu Sosiologi Pariwisata. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana lebih jelasnya pengantar Sosiologi Pariwisata, dan ada beberapa nanti yang akan kita bahas di dalamnya. Nah, untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Nah, yang pertama, teman-teman mahasiswa, kita akan lebih fokus pada studi Sosiologi Pariwisata, yaitu dengan muncul pertanyaan mengapa dan bagaimana mempelajari Sosiologi Pariwisata. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dulu kita perlu mengingat bahwa objek studi sosiologi yang paling utama yaitu struktur masyarakat, kelompok sosial, lembaga sosial, hubungan timbal balik, peranan, dan sebagainya, seperti telah disebutkan sebelumnya. Nah, sebagaimana kita tahu, kegiatan kepariwisataan melibatkan orang, sekelompok orang, lembaga, dan dinamika interaksi sosial yang dilakukan untuk mencapai dan memenuhi kepentingan kegiatan kepariwisataan. Nah, karena itu Sosiologi Pariwisata secara umum dapat disebutkan sebagai studi tentang individu dan masyarakat, organisasi, dan lembaga sosial yang berhubungan dengan layanan kebutuhan perjalanan wisata bagi wisatawan dan kegiatan kepariwisataan. Nah, bagi kalangan mahasiswa dan warga masyarakat lainnya yang tertarik mempelajari Sosiologi Pariwisata, dapat memahami objek, ruang lingkup, konsep dan teori, serta perspektif permasalahan, dan mengembangkannya dalam bentuk pemecahan masalah untuk mendorong pertumbuhan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial. Sedangkan jawaban untuk pertanyaan tentang bagaimana kita mempelajari Sosiologi Pariwisata dikemukakan secara bertahap dan berurutan, serta diawali dengan menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan pengertian Sosiologi Pariwisata. Nah, pandangan mengenai Sosiologi Pariwisata menurut McIntosh tahun 1977 ditunjukkan oleh hal-hal terkait dengan fenomena sosial kepariwisataan yang timbul karena ditandai oleh perkembangan kegiatannya yang pesat dan luas di masyarakat. Nah, kelompok dan organisasi yang bergerak di bidang perjalanan wisata, pelaksana perjalanan yang bekerja untuk pelayanan kebutuhan perjalanan wisatawan, tumbuh dan berkembang pesat akhir-akhir ini. Keadaan ini menggambarkan permintaan yang meningkat akan kebutuhan perjalanan wisata. Jumlah calon wisatawan yang ingin melakukan perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata di masyarakat negara berkembang khususnya makin meningkat, terutama mereka yang berasal dari negara-negara industri atau negara yang maju secara sosial dan ekonomi. Nah, calon wisatawan melakukan perjalanan wisata secara berkelompok, kelompok besar, kelompok sedang, atau kelompok kecil, atau maupun secara individual. Para wisatawan yang berkunjung ke berbagai daerah tujuan wisata berlangsung ke dalam pola berkelompok maupun individual secara relatif itu berimbang. Nah, keadaan yang digambarkan tersebut, terutama meningkatnya jumlah wisatawan, itu memiliki dampak yang luas. Perjalanan wisata mempengaruhi timbulnya keterbukaan dan meningkatkan penghargaan atas orang, kelompok, dan masyarakat di banyak bangsa di dunia. Dan pemberlakuan kebijakan pemerintah mendukung kegiatan pariwisata berupa makin terbuka dan beragamnya kegiatan pariwisata yang mendorong tumbuhnya usaha-usaha yang bergerak dalam pelayanan perjalanan wisata dan usaha lainnya. Nah, kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah masyarakat dan kegiatan kepariwisataan. Nah, teman-teman mahasiswa, pariwisata merupakan salah satu industri yang berkembang cepat di dunia. Di negara-negara industri, timbul apa yang disebut dengan kegiatan pariwisata sosial sebagai dampak dari meningkatnya permintaan atau kebutuhan perjalanan wisata masyarakatnya. Berdasarkan hasil kongres-kongres pariwisata di Wina dan Salzburg, dirumuskan pengertian pariwisata sosial sebagai jenis kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang terbatas akan sarana berwisata. Mereka itu pekerja kasar atau manual yang berpendapatan rendah.
dan tidak bisa menabung untuk membiayai perjalanan wisata dan penginapan. Tapi keinginan berwisata. Atas dasar kondisi tersebut, permintaan pemerintah daerah, asosiasi pekerja, asosiasi pengusaha, dan klub yang terkait dengan pekerjaan dan keanggotaan memberikan bantuan subsidi untuk perjalanan wisata yang direncanakan dan akan dilakukan. Perjalanan wisata sosial ini juga sama dengan perjalanan wisata normal yang dilakukan oleh wisatawan dari kelas sosial ekonomi menengah. Perjalanan wisata yang direncanakan oleh kalangan masyarakat dimanapun, termasuk oleh kelompok masyarakat lapisan bawah, terutama di negara-negara maju, perlu memperhitungkan banyak faktor. Sebab berwisata landasannya adalah kegiatan berlibur dengan memerlukan biaya. Jika seseorang atau kelompok orang yang berpenghasilan pas-pasan tidak bisa menabung, informasi wisata terbatas, dan seterusnya, maka mereka tidak mungkin merencanakan berwisata atau perjalanan wisata. Berwisata bagi masyarakat maju nampaknya menjadi kebutuhan penting. Kelompok masyarakat lapisan bawah juga memiliki keinginan besar untuk berwisata. Maka subsidi yang diberikan pada mereka oleh berbagai pihak, seperti disebutkan di atas, mencakup informasi wisata, pembiayaan perjalanan atau transport, akomodasi dan fasilitas lain termasuk kebutuhan makan dan minum, kesehatan dasar dan sebagainya. Jadi berwisata memerlukan biaya besar yang harus dikeluarkan dari sumber penghasilan ekstra atau di luar kebutuhan pokok. Nah, demikian pula bagi para wisatawan Nusantara atau domestik, perjalanan wisata yang dilakukan membutuhkan ketersediaan biaya ekstra. Di negara-negara berkembang, wisatawan domestik juga memiliki kondisi strata sosial ekonomi atas, ekonomi sedang, dan bawah. Perbedaan pola perilaku wisatawan domestik dan mancanegara terletak pada kegiatan perilaku perencanaannya. Sebagian besar wisatawan domestik secara keseluruhan belum secara eksplisit membuat rencana perjalanan wisata sebagaimana dilakukan oleh para wisatawan mancanegara. Nah, kondisi ini terjadi karena budaya dan sistem organisasi pekerjaan yang berbeda. Di negara maju, tenaga kerja hampir seluruh jenis pekerjaannya bersifat mekanistik, dengan regulasi yang tegas dan memiliki pola yang jelas untuk mencapai tujuan, disertai target yang terukur tentunya. Untuk itu, tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan produktif, baik menghasilkan barang maupun jasa, wajib menjalankan pekerjaan setiap hari dari pagi sampai sore selama sepekan atau 5 hari kerja. Secara fisik, pikiran dan psikis tenaga mereka tercurah dalam proses pekerjaan yang dijalani secara rutin sepanjang hari. Oleh sebab itu, pada saat liburan, terutama liburan panjang, mereka membutuhkan rekreasi dan penyegaran dengan melakukan perjalanan wisata. Nah, teman-teman, itu tadi video singkat pembelajaran dari saya mengenai sosiologi pariwisata dan masyarakat kegiatan kepariwisataan. Untuk lebih lanjutnya kita nantikan di video-video saya selanjutnya mengenai sosiologi pariwisata.